Assalamualaikum, selamat datang di channel Dunia Masak. Kali ini aku akan membagikan resep dan cara membuat donat susu yang empuk, menul, dan tentunya anti gagal ya. Ikutin videonya sampai selesai, jangan lupa subscribe. Untuk bahannya kalian bisa lihat di sini ya. Untuk yang pertama, aku ayak terlebih dahulu tepung terigunya. Ini tujuannya agar tepungnya tidak ada yang menggerindil dan untuk meminimalisir agar tidak ada kotoran yang ikut tercampur masuk. Tambahkan ragi instan, gula pasir, kuning telur, dan garam. Kemudian susu cair. Untuk susu cairnya dari 150 ml aku hanya pakai 120 ml saja ya, tidak semua. Karena bisa jadi tepung di sini lebih lembab karena kelembapan setiap tepung berbeda. Kemudian aku aduk atau aku uleni menggunakan tangan. Sebelumnya aku udah cuci tangan terlebih dahulu ya. Aku aduk sampai semuanya benar-benar rata agar nantinya tidak memperberat kerja mixer. Dan ini sudah rata, kemudian aku mixer sampai setengah kalis menggunakan kecepatan sedang sampai kecepatan tinggi, tergantung jenis mixer kalian masing-masing ya. Nah, ini sudah setengah kalis. Kalian bisa perhatikan konsistensinya seperti ini, konsistensi adonannya seperti ini ya. Dan setelah setengah kalis, aku tambahkan 2 sendok makan atau 35 gram margarin. Dan aku mixer kembali sampai benar-benar kalis elastis dengan durasi mixer kurang lebih selama 15 menit. Dan ini adonannya sudah kalis elastis. Untuk mengecek apakah adonan sudah kalis elastis atau belum, kalian bisa tarik tipis seperti ini. Dan apabila adonannya tidak robek, berarti itu tandanya sudah kalis elastis. Kemudian aku ambil adonannya dan aku rapihkan seperti ini agar permukaannya halus atau rapi. Lalu aku tutup menggunakan plastik wrap atau kalian juga bisa menggunakan plastik biasa dan juga bisa menggunakan kain lap bersih. Aku proofing atau diamkan selama kurang lebih 30 menit. Nah, dan setelah 30 menit adonannya sudah mengembang hampir 2 kali lipat dari adonan awalnya tadi. Jangan lupa untuk mengempiskan adonan atau membuang angin yang ada di dalam adonan. Lalu aku ambil adonannya dan aku rapih-rapihkan lagi ya adonannya, karena tadi sudah aku kempis-kempiskan, udah aku berantakin karena untuk menghilangkan udaranya. Next, aku bagi-bagi adonan menjadi 15 biji atau kalian yang ingin menimbang satu bijinya dengan berat 31 gram. Ini lagi proses penimbangan ya teman-teman. Setelah selesai, aku siapkan wadah atau loyang dengan dialasi tipis tepung terigu. Tahap selanjutnya yaitu ngeronding. Yang pertama, aku lipat-lipat adonan ke arah bawah atau ke arah dasar adonannya. Kemudian aku putar-putar di atas alas baking. Nah, untuk cara ngeronding agar permukaannya mulus, kalian bisa perhatikan cara-cara yang ada di video ini ya. Cara yang kedua, bagi yang tidak menggunakan alas baking, kalian bisa ronding atau bentuk dengan cara seperti ini ya. Ini caranya cukup mudah dan cukup simpel. Dan cara yang ketiga bisa dengan seperti ini. Cara ronding ini bisa lebih cepat dan dapat menghemat waktu. Dan hasilnya pun bisa mulus semua permukaannya. Ronding semuanya sampai selesai ya. Dan ini semuanya sudah selesai aku ronding. Kemudian aku tutup plastik selama kurang lebih 15 menit. Dan setelah 15 menit aku buka plastiknya. Aku siapkan tepung terigu, tidak usah banyak-banyak. Dan aku siapkan juga kertas nasi sebagai alasnya nanti. Aku ambil satu bulatan, kemudian aku taburi tepung semua permukaan tipis-tipis saja. Ini fungsinya agar nanti ketika dilubangi tengahnya tidak lengket. Aku lubangi menggunakan jari agar tidak mengurangi dok atau berat aslinya. Kemudian diputar-putar seperti ini agar donatnya itu melebar. Dan terakhir pinggirnya aku rapih-rapihkan.
Seperti ini ya caranya. Dan dirasa donatnya kurang lebar, kalian bisa putar-putar lagi. Jangan lupa pinggirnya dirapikan lagi ya setelah diputar-putar. Setelah bentuknya sudah oke, aku beri alas kertas nasi yang sudah aku potong-potong tadi. Aku ulangi cara tadi sampai semuanya selesai ya. Setelah semua selesai dilubangi, aku tutup menggunakan plastik selama kurang lebih 15 menit. Dan ini setelah 15 menit aku buka plastiknya. Nah, untuk tekstur yang ketika ditekan permukaannya akan kembali lagi ke bentuk semula, berarti ini tandanya bahwa si donat udah siap untuk digoreng. Aku siapkan minyak, dan ini sumpit kayunya sudah beruntusan atau ada gelembungnya, itu tandanya minyak sudah panas. Kemudian aku mulai goreng donatnya. Teflon atau wajannya jangan diisi penuh ya, karena nanti donatnya akan mengembang menjadi besar. Tunggu sampai permukaan bawahnya berwarna kuning keemasan. Sebelum dibalik, kalian harus memperhatikan permukaan bawahnya ya, apakah sudah kuning keemasan. Apabila sudah kuning keemasan, tinggal dibalik semuanya. Dan ini permukaan bawahnya sudah kuning keemasan, waktunya untuk mengangkat donatnya. Jadi dalam resep donat ini cukup sekali balik saja ya. Nah, ini donatnya keluar wateringnya dan tentunya donatnya sangat menul. Di sini aku buatkan contoh kasus yang sering jadi pertanyaan. Banyak pertanyaan, Kak, kalau pas digoreng donatnya ada gelembungnya gimana? Maksudnya seperti ini ya, coba teman-teman perhatikan. Jadi dalam donat itu ada gelembungnya. Untuk menghilangkan gelembungnya, kalian bisa tusuk-tusuk menggunakan lidi seperti ini, seperti video saya ini, untuk menghilangkan angin yang ada di dalam donatnya. Jangan sampai kering ya, kalian harus tusuk-tusuk gelembungnya. Ketika adonan masih basah seperti ini, dan bisa kalian lihat ini gelembungnya tidak akan balik lagi, ini mulus permukaan atasnya. Dan coba kita lihat ketika dibalik, apakah permukaan donat yang bawah bergelembung? Ternyata tidak kan, permukaan donatnya masih tetap mulus. Jadi sampai akhir proses penggorengan donatnya masih tetap mulus dan tetap bagus. Sudah terjawab melalui contoh video ini ya pertanyaan-pertanyaan kalian sebelumnya. Untuk langkah yang terakhir yaitu aku siapkan 2 sendok makan gula halus. Aku menggunakan merek Bola. Dan 1 saset susu bubuk full cream, aku menggunakan merek Denko kemasan 27 gram. Kemudian aku ayak semuanya agar tidak ada yang menggerindil. Aku aduk-aduk agar gula halusnya dan susu bubuknya tercampur secara rata. Ini donat yang udah aku bikin tadi. Donatnya itu besar dan tebal. Kemudian donatnya aku masukkan ke dalam gula susunya. Aku guling-gulingkan agar semua permukaan terbaluti gula susunya. Bisa kalian lihat ya, donatnya itu sebesar ini. Kemudian aku tata di dalam wadah dan aku ulangi cara tadi sampai semuanya selesai. Buat teman-teman, ikutin terus videonya ya. Jangan lupa ditekan tombol subscribe-nya. Tara, donatnya sudah selesai aku baluti gula susunya. Kemudian mau aku coba rasakan dan hasilnya tuh seperti ini. Teksturnya tuh benar-benar lembut, empuk, dan tentunya hasilnya itu bukan kaleng-kaleng. Terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai. Sekali lagi jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum.